12. Ini yang akan mengikuti ujian UPK. Kemudian memiliki nilai ujian modul atau ujian semester sejak kelas awal sampai kelas akhir. Kalau yang punya rapor gimana? Bapak Ibu nanti merekap nilai rapornya, bukan rapornya yang dikumpulkan. Rapor itu sebagai dasar hukum kami untuk menaikkan kelasnya. Untuk nilai semesternya bukan rapor, tapi daftar nilai yang harus Bapak Ibu serahkan nantinya. Jadi kalau ada misalnya pakai C kelas 11 masuk ke pokja kita, Bapak Ibu membuat daftar nilai kelas 10-nya, kelas 11-nya berdasarkan rapornya. Kelas 12-nya baru berdasarkan nilai dari ujian semester di kelompok belajar kita. Oke. Kemudian yang kelima, paket A harus ada nilai ujian semester sebanyak 12 semester. Kalau dulu kelas 4, 5, 6. Terbukti sekarang seluruh ijazah paket A kelompok belajar Ar-Royan tidak keluar. Karena tidak ada nilai kelas 1, 2, 3. Oleh karena itu, apapun caranya Bapak Ibu harus mengeluarkan nilai semester itu sejak kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Itu konsekuensinya Pak Ibu. Karena itu menjadi peraturan pemerintah. Konsekuensinya ada 6 orang tidak keluar kemarin ijazahnya. Dia lulus tapi tidak keluar ijazahnya. Karena kita tidak bisa menginput nilainya di nilai dapodik. Karena itu kita enggak di nilai dapodiknya besok di Desember. Oke, itu yang paket A. Yang paket B dan C itu nilainya sebanyak 6 semester. Oke, nilai 6 semester Bapak itu 6 semester itu paket B dan C. Bapak Ibu bikin daftar nilainya, itu diserahkan ke PKBM. Besok di Desember itu kita input langsung. Itu persyaratan nanti supaya bisa ikut UPK. Oke, ya masih ada waktu 2 bulan Bapak Ibu untuk menyiapkan itu semua. Yang kelas 6, kelas 9, kelas 12. Kemudian kehadiran dan keaktifan penentu peserta didik mengikuti UPK yang menentukan keputusannya adalah masing-masing kelompok belajar. Kami tidak tahu, kami tidak bertanggung jawab dengan keaktifan peserta didik, kehadiran peserta didik. Yang tahu Bapak Ibu penyelenggara dan tutor. Kita nanti menerima 10 dari Pelumpang Jaya, 10 itu yang kita usulkan untuk UPK. 10 dari Bengkalia, 10 itu yang akan kita usulkan menjadi peserta UPK. Masalah aktif tidaknya menjadi tanggung jawab dan risiko Bapak Ibu semuanya. Oke? Karena Bapak Ibu yang tahu, kami tidak bisa memantau. Kami hanya memantau itu, minta laporan fotonya, absennya, segala macamnya. Semuanya menjadi tanggung jawab Bapak Ibu, kelompok belajar dan masing-masing tutor. Jadi di Desember nanti Bapak Ibu menyerahkan daftar calon peserta UPK yang sudah final dan daftar nilainya. Oke? Nah itu belum, makanya yang penting hari ini kita wajib kita sampaikan, walaupun agak siang tidak masalah. Daripada besok kita bersusah-susah, mendingan kita bersusah-susah sekarang, besok kita sudah tenang, tidak ada masalah. Karena UPK yang tahun kemarin 2021 2022 itu penuh dengan masalah Bapak Ibu. Karena aturan itu kementerian sekarang tidak mau lagi dia, oh besok ini tidak. Ada surat edarannya disebarkan sudah. Dia tidak lagi memantau. Ketika ada hal, dia tinggal mengembalikan surat edaran itu. Itu surat edarannya. Nah itu kita kembalikan lagi PKBM, informasinya kita sampaikan lagi ke kelompok belajar. Ya Pak Ibu, kita lanjutkan. Khusus paket A, ini nanti berkas yang harus dikumpulkan. Ya Pak Ibu ya, untuk paket A yang akan mengikuti UPK. Khusus paket A menyerahkan fotokopi KK sebanyak 2 lembar. Paket A itu kan tidak ada ijazah terakhir. Nah, untuk menilai menulis datanya nanti kita berdasarkan KK, bukan akte kelahiran. Karena Dukcapil itu berdasarkan KK, tidak akte kelahiran. Datanya nanti kita berdasarkan data. Oke, itu yang pertama. Yang kedua,
menyerahkan surat pernyataan data yang digunakan untuk data di ijazah secara kolektif atau individu. Nah, Bapak Ibu nanti silakan bikin daftarnya, bikin pernyataan mereka bahwa data itu benar akan diisikan di ijazah. Supaya mereka nanti tidak komplain, Pak, data kami ini, dia nyodorkan akte kelahirannya, sedangkan kita dasarnya adalah kakak. Jadi kalau bisa, bikin aja di ujungnya tanda tangan mereka sebagai persetujuan. Datanya dibikin kolektif. Ujungnya bikin tanda tangan mereka menyetujui data itu digunakan untuk penulisan ijazah. Itu yang tidak punya kakak gitu Pak ya? Kalau kakak wajib Pak. Enggak, maksudnya yang walaupun yang punya kakak masih bukan surat pernyataan itu Pak? Iya, yang punya semuanya yang pakai A khususnya. Karena penulis ijazah itu kan yang pakai A dasar kita kakak itu. Ya. Nah, nanti di daftarnya itu dibikin tanda tangan mereka di ujungnya. Jadi mereka setuju data itu untuk digunakan di ijazahnya nanti. Oke. Nah, kakaknya dilampirkan. Ya Pak Ibu ya, supaya kita tertib ada ilmunya. Supaya tidak bermasalah nanti. Sudah ada yang komplain Bapak Ibu. Oh iya itu komplain satu ijazahnya. Pak, ini paket B. Anaknya, orang tuanya minta namanya berdasarkan kakak. Tidak bisa. Kita kalau ijazah paket B, paket C itu berdasarkan ijazah terakhir. Tidak berdasarkan kakak. Nah, hal ini yang kita harus antisipasi. Mana tahu nanti paketnya komplain dia. Pak, kami minta namanya berdasarkan ini. Tidak berdasarkan kakak. Tapi kita sampaikan, itu ada tanda tangan. Oke. Kemudian menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3x4 4 lembar, 2x3 3 lembar. Foto harus standar studio. Tidak boleh pakai HP, tidak boleh selfie. Pakai kamera paling kurang. Karena ini untuk ijazah Bapak Ibu. Oke. Nah, itu nanti disampaikan Bapak Ibu, silakan konsultasi di kelompok baca masing-masing. Kemudian berkas diserahkan oleh penyelenggara program kepada panitia UPK sebanyak 1 rangkap. 1 rangkap tinggal di kelompok belajar, 1 rangkap serahkan ke panitia nanti. Ya. Kemudian berkas dan biaya diserahkan paling lambat 2 bulan sebelum pelaksanaan UPK. Jadi April, Januari, Februari itu sudah clear semua. Masalah UPK paket A, paket B, paket C. Jadi panitia Maret sudah bekerja. Bikin berita acara, formulir, absen segala macam itu sudah clear. Di akhir Maret kita sudah distribusikan ke kelompok belajar. Oke. Nah, jadi bulan Februari nanti clear semua. Biaya ujian dan termasuk berkas-berkasnya. Oke Pak Ibu. Kita bahas satu-satu dulu biar nanti tidak kemana-mana. Kita kembali lagi mundur. Ada yang disampaikan tentang persyaratan tadi? Nah, kayaknya selama ini saya lihat kemarin ada juga terakhir menyerahkan foto itu pakai baju kondangan deh. Kayaknya tidak pantas banget untuk ijazah itu. Pakaian mulai sekarang kita samakan putih. Laki-laki pakai dasi. Dasian SD. Ya, silakan dikondisikan yang laki-laki pakai dasi. Bapak Ibu nanti yang membantu di kelompok belajar. Dasinya SD Pak? Masa tua dasinya SD Pak? Enggak, tahu dasi biasa tuh. Ya dasi hitam aja. Oke Pak Ibu ya. Nah, silakan nanti baju putih semuanya. Yang laki-laki tidak pakai kopiah Pak Ibu. Ya, tidak pakai penutup kepala. Kalau yang putri sekarang kayaknya ijazah boleh pakai jilbab ya. Nah, boleh. Yang perempuan, yang ibu-ibu boleh pakai jilbab. Tapi bajunya putih semua, jilbabnya silakan menyesuaikan. Yang putra tidak boleh pakai tutup kepala. Baju putih pakai dasi. Oke? Masih ada pertanyaan Bapak Ibu tentang berkasnya? Cukup ya? Oke. Nanti ini materinya saya kirim di grup. Bu, katanya ada kegiatan ya katanya. Enggak ya. Oke, kita lanjutkan. Ini yang paket B dan paket C. Sama, bedanya menyerahkan fotokopi ijazah terakhir. Sebanyak 2 lembar dilegalisir oleh sekolah asal.
Nah, kalau sekolahnya di Jawa silakan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Depok. Oke, kalau tidak ada juga, kalau bermasalah kirim yang aslinya, ya, yang aslinya kita verifikasi, scan nanti Pak Pandu. Oke, untuk dasar hukum kita, penulisan ijazahnya nanti. Oke, fotonya sama, berkasnya juga begitu. Kenapa Pak Ibu? Ada kemarin yang bertanya, kan kami sudah mengukur berkas loh Pak. Itu berkas untuk mendaftar. Ya, beda fungsi dan gunanya beda. Nah, ini berkas untuk mengikuti UPK. Ya, Pak Ibu ya. Kita lanjutkan pelaksanaan. Nah, ini pelaksanaannya dilaksanakan di kelompok belajar masing-masing yang peserta didiknya lebih dari 10 orang. Yang lainnya nanti dari hulu. Oke, misalnya yang dari Hilir nanti dari hulu, yang dari unit dari Tegal Arum nanti dari hulu, yang Mandiri itu Bengkal Jaya, UPK Jaya, Rimbo Hulu, Rimbo Mulyo. Yang selebihnya kalau satu kelompok belajar ada yang UPK-nya 3, 2, 1, 5, itu nanti semuanya ujian dari hulu. Oke Pak Ibu ya. Disampaikan jauh hari perintah didiknya. Tidak mungkin kita panitianya sendiri nanti ke Rimbo Hilir. Tapi nanti yang UPK, yang Pelumpang Jaya ujiannya di Pelumpang Jaya sana, tidak ke sini. Yang Tepo Hilir, yang Bengkal Jaya ujiannya di Tepo Hilir sana. Mereka melaksanakan sendiri. Kita hanya drop dokumennya saja, soalnya, berita acaranya, absennya kita serahkan sebelum UPK. Pelaksanaannya, ngawasnya, nilainya di masing-masing kelompok belajar. Beda dengan yang hanya 3 orang, 5 orang, ujiannya di sini, nanti kita nilainya di sini. Oke. Kemudian panitia UPK bertanggung jawab menyiapkan seluruh ADM UPK. Itu nanti panitia yang menyiapkannya, bukan kelompok belajar. Kelompok belajar nanti terima bersih. Panitia yang menyediakannya. Ya, panitia. Nah, penyelenggara dan tutor bertanggung jawab melaksanakan UPK-nya. Nah, melaksanakannya. Jadi menyiapkannya nanti panitia. Misalnya nanti dari Pelumpang Jaya, kami siap jadi panitia. Pelumpang Jaya nanti silakan standby di Bengkulu menjadi panitianya. Oke, nah begitu kira-kira gambarannya. Kita lanjutkan. Nah, kita akan menetapkan SKL. Kita langsung saja ini. Ini sebagai standar kelulusan nilai peserta didik kita. Yang notulennya siapa Pak? Yang sudah ditulis. Ayo ditulis yang notulennya. Pendidik kita yang paket A dulu. Paket A, pendidikan agama berapa SKL-nya? Pak Royan, Pak Zen. Nilai agama berapa kira-kira? 70? 70 Pak. Ya, 70 silakan dicatat SKL-nya. Berarti yang nilainya nanti kurang dari 70 tidak lulus. Kita musyawarah loh Bapak Ibu hari ini. Kita menetapkannya bersama-sama, ada absennya, ini di video, di recording. Sudah sepakat 70? Sepakat. Pak Zen dengan Pak Anu dekatan duduknya dengan Pak Rehan. Nah, karena ini yang paling banyak pesertanya nanti duduknya dekatan Pak. Nah, untuk musyawarahnya gampang. Ya, sudah benar. Sudah kita bersihkan di sekotak itu di sudah TK Pokjar. Ada TK Pokjar, ada satu kotak itu bedanya. Yang mapnya kuning, map kuning. Nah, itu satu kotak itu. Sudah dapat semua. Oke, sepakat yang paket A pendidikan agama 70 ya. Oke, 70. Bu Yul dicatat. Ya. Kemudian PKN. Silakan. Berapa Pak Zen, Pak Ryan? 70 Pak. Ya. Kita ikut standar KKM formal aja lah Pak. Jangan. Iya. Kalau saya 65. 65. Jangan Pak, kalau PKN itu jangan 65. Tidak boleh 6 PKN itu tidak boleh. Agama itu dengan PKN tidak boleh 6.
5. 70 ya? Oke, PKN 70. Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia 90? Berapa bahasa Indonesia? Yakin? 70 Pak. 70. Iya. Kalau 60 Pelumpang Jaya Lubuk hektar 18 sana. Matematik 65. Oke Pak Rayhan ya. IPA 65. IPS 70. 70. Pemberdayaan ini termasuk PJOK di dalamnya. PJOK seni budaya itu masuk di pemberdayaan. Berapa pemberdayaan? 10. 70 Pak. 70. Keterampilan wajib. Nah, ini apa yang keterangan wajib maksudnya? Ya ini piring. Oh ya itu betul. Turun lagi Mas Tri. Belum dibayar ya Mas Tri. Keterampilan wajib 70. Keterampilan pilihan. Nah ini pilihan apa Pak? Ya ini terserah ini. Ya nanti Bapak beli kembang di pasar serahkan. Nanti untuk kuponnya nilainya 90. Berapa keterampilan pilihan? 70. Oke, selesai paket A ya. Nanti kita akan bikin surat edaran berdasarkan hasil musyawarah kita hari ini. Penetapan SKL-nya. AC-nya mati tidak Mas Pandu? Tidak boleh pakai AC kita nih kayaknya. Paket B. Pendidikan agama. Tulis Bu. Ya silakan Bapak Ibu, kita musyawarah paket B berapa SKL-nya? 70. Agama. PKN 70. Oke, bahasa Indonesia 80. Kan Indonesia. 75. Oke, bahasa Inggris 85. Bahasa Inggris 68, 65 atau 67? 65. Oke, bahasa Inggris 65. Matematik? Ya. Berarti itunya apa? Pandu yang bermasalah. Coba stop kontaknya. 65 ya matematik. Oke, IPA 70. IPS 85. 85. Aku kan paket A. IPS berapa? 70. Pemberdayaan. Ini PJOK dengan seni budaya ini di dalamnya. 70. Keterampilan wajib. Piring. 75. 70. Keterampilan pilihan. 90. 75. Oke, selesai paket B. Notulen jangan sampai salah loh menulisnya ya, karena ini menjadi surat keputusan nanti kita bikin SK-nya. Ada SK-nya nanti Bapak Ibu penetapan CR ini sebagai standar penilaian dan standar proses yang diminta oleh kementerian. Sekarang paket C. Pendidikan agama Islam 70. 70. PKN 70. 70. Bahasa Indonesia 70. 70. Bahasa Inggris 90. 65 ya. Berkada ya Bu ya. 65 ya. 65 Pak. Oke. Matematika, geografi. Geografi. Tahu ulang geografi pora. Geografi. 70. Oke. Sosiologi 70 aja. 70. Oke. Sosiologi ekonomi Lumayan nih. 70 lah. Nanti ekonominya terpuruk nanti kalau Oh ya, 70. 70. Sejarah Indonesia 70. Sejarah umum Jalan Indonesia sama ada umum kan? beda modulnya sudah kita kasihkan Bapak. Iya. Belum dibuka modulnya Pak. Pakai C Pak. Mau pakai C Pak gitu kan? Iya. Aduh, masih dikat. Masih dikat ya, bukan dikat kemarin. Ya, Pak. Oke, berapa tadi sejarah umumnya? 70 ya.
Oke, pemberdayaan 65. Pemberdayaan 70. 70. Keterampilan wajib, keterampilan pilihan 75. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, SKL Pendidikan Kesetaraan paket A, paket B, paket C, PKBM Tunas Harapan tahun pelajaran 2023 kita tetapkan sebagaimana tadi kita menyuarakan. SK-nya menyusul. Ini harus Bapak Ibu laksanakan. Pas ujian, gimana caranya anak-anak supaya lulus SKL-nya tidak di bawah yang kita tetapkan tadi. Oke? Ada yang mau bertanya tentang SKL? Sudah ditetapkan ini? Boleh. Kita lanjutkan. 2 sesi lagi. Oh, sudah selesai. Oh, terima kasih. Sudah selesai dengan Pak Bendara dan masuk database. Oke, Bapak Ibu, cukup. Terima kasih. Kalau tidak ada lagi Bapak Ibu, nanti materi ini poin-poinnya saya kirim ke grup. Kemudian beberapa hari yang akan datang, saya akan sampaikan surat edaran dan surat keputusan tentang SKL dan lain sebagainya. Dan kita sudah punya grup besar. Semua informasi nanti kita sampaikan di sana. Dan untuk informasi khusus tetap kita sampaikan di grup kelompok belajar masing-masing. Kemudian silakan berkegiatan. Ya Pak Ibu ya, kegiatan KBM kita sama dengan sekolah umum. Ketika bulan Juni sekolah formal masuk, kita sudah masuk. Tidak ada lagi nunggu instruksi dari PKBM. Tidak ada lagi tanggal mulai masuk tanggal sekian. Tidak. Mulai Juni besok kita keluarkan kalender pendidikan, kita keluarkan surat edaran sesuai dengan sekolah umum. Tidak ada lagi nunggu-nunggu, kan belum diperintah belajar, tidak belajar. Tidak. Nah silakan berkegiatan. Dokumentasinya silakan nanti dikirim di grup, yang bisa langsung edit silakan edit karena di dalamnya ada Pak Kasih dan saya nanti sore akan masukkan Bu Kabit dan Bu Kabit mantau kegiatan Bapak Ibu juga dan mantau kegiatan PKBM. Oke, kemudian yang lain-lainnya silakan berinovasi, silakan berkarya di kelompok belajar masing-masing. Yang ada pengen didiskusikan silakan hubungi saya langsung ya Pak Ibu ya. Yang umum silakan di grup, yang khusus langsung kontak saya. Terima kasih Bapak Ibu. Itu yang bisa kita sampaikan hari ini. Kemarin saya sudah diskusi dengan Pak Bendara untuk 2023 kita akan fokus ke studi banding. Ya Pak Ibu ya, kita fokus ke studi banding. Hari ini mungkin Bapak Ibu masih terima tas plastik. Kemarin saya ngobrol dengan Pak Bendara, kita besok bantu dengan tas yang sebenarnya. Amin. Salam di 2023. Kemudian kita akan bikin kaos di 2023 untuk kegiatan studi bandingnya di 2 tahap itu mungkin kita pelaksanaan di akhir-akhir 2023 untuk studi bandingnya. Jadi 2023 kita kegiatan seperti ini kita cancel, kita fokus ke studi banding dan pengadaan ATK lainnya. Terima kasih Bapak Ibu. Itu yang bisa kami sampaikan dan mohon maaf yang belum menyelesaikan insentifnya silakan selesaikan dengan Pak Bendara. Kita masih ada makan siang, makan sore sih, kita lewat makan siangnya. Makan siang di kantor, kemudian setelah itu yang sudah membawa berkas verifikasi silakan serahkan ke Pak Pandu. Yang belum kami tunggu segera. Terima kasih. Sebelum saya tutup, lebih kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian kita semua. Mudah-mudahan yang kita laksanakan hari ini menjadi amal ibadah kita semua. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Kami hari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.